Bayangan seorang pria yang namanya bergema di seluruh Nusantara, tapi sosoknya sulit ditemukan. Seorang tokoh yang ide-idenya mempengaruhi para founding fathers, tapi keberadaannya selalu dalam bayang-bayang. Itulah Tan Malaka. Hari ini kita akan menjelajahi kehidupan seorang tokoh kontroversial yang perannya dalam sejarah Indonesia masih diperdebatkan hingga kini. Kita akan membahas mengapa ia disebut demikian, bagaimana pemikirannya mempengaruhi pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan mengapa sosoknya masih relevan hingga saat ini. Kisah Tan Malaka adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan pemikiran yang mendahului zamannya. Ini adalah cerita tentang seorang anak yang berkelana ribuan kilometer, hidup dalam pelarian, namun tak pernah berhenti memperjuangkan idenya tentang Indonesia merdeka. Mari kita mulai perjalanan kita menyelami kehidupan salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah Indonesia. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media. Jadi, cerita kita dimulai pada tanggal 2 Juni 1897 di sebuah desa bernama Nagari Pandam Gadang, Suligi, 50 kota, Sumatera Barat. Disinilah Tan Malaka lahir dengan nama asli Sultan Ibrahim. Nah, si kecil Ibrahim ini ternyata punya otak encer. Dia bersekolah di sekolah rendah, lalu melanjutkan ke sekolah guru di Bukit Tinggi. Prestasi akademiknya begitu cemerlang sampai gurunya, G.H. Horensma, mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda. Pada usia 17 tahun, Ibrahim muda harus berlayar jauh ke negeri asing. Ini bukan hal yang biasa pada masa itu, karena dia harus menyeberangi lautan, menghadapi budaya yang sama sekali berbeda, dan belajar dalam bahasa asing. Di Belanda, Ibrahim bersekolah di sekolah guru Haarlem. Disinilah bakat dan minatnya mulai terlihat. Dia jago banget dalam pelajaran matematika. Sampai gurunya terkejut. Mungkin gurunya berpikir, wah, ternyata orang Indonesia bisa jago matematika juga ya. Selain itu, Ibrahim juga tertarik pada disiplin organisasi militer Jerman. Dia rajin membaca buku-buku tentang kemiliteran. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana pandangan dunianya mulai terbentuk di sini. Ibrahim yang awalnya cuma tahu dunia dari desa kecil di Sumatera, tiba-tiba dihadapkan pada berbagai pemikiran baru di Eropa. Ibrahim mulai tertarik pada pemikiran sosialisme dan komunisme, terutama setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917. Dia mulai membaca karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Ini seperti kalian yang awalnya cuma tahu tentang dunia dari Instagram dan TikTok, lalu tiba-tiba dikenalin sama buku-buku filsafat dan politik, pasti mengubah cara pandangmu terhadap dunia kan? Begitu juga dengan Ibrahim muda, yang nantinya akan dikenal sebagai Tan Malaka. Setelah beberapa tahun di Belanda, Ibrahim yang kini mulai dikenal sebagai Tan Malaka kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Dia pulang dengan segudang ide baru di kepalanya. Seperti kamu yang pulang dari rantau dengan banyak cerita dan pengalaman baru, Tan Malaka juga membawa pemikiran-pemikiran segar yang dia dapat dari Eropa. Tapi, Tan Malaka bukan tipe orang yang suka duduk diam. Begitu kembali, dia langsung terjun ke dunia pergerakan. Dia mulai terlibat dalam gerakan buruh di Sumatera Utara. Seorang pemuda berusia awal 20-an baru pulang dari luar negeri langsung berani melawan ketidakadilan yang dia lihat. Tahun 1921 menjadi tahun yang penting bagi Tan Malaka. Pada usia 24 tahun, dia terpilih menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebagai Ketua PKI, Tan Malaka aktif mengkritik pemerintah kolonial yang menindas para buruh. Dia tidak takut bersuara lantang melawan ketidakadilan, tapi aksi-aksinya ini tentu saja membuat pemerintah kolonial Belanda geram. Pada tahun 1922, Tan Malaka ditangkap karena terlibat dalam aksi pemogokan para buruh Pegadaian. Ini adalah kali pertama Tan Malaka berhadapan langsung dengan konsekuensi dari perjuangannya. Tapi bukannya mundur, Tan Malaka malah semakin yakin dengan perjuangannya. Untuk menghindari hukuman lebih berat, Tan Malaka memilih untuk mengasingkan diri ke Belanda. Tapi dia tidak berhenti di sana. Dari Belanda, dia melanjutkan perjalanannya ke Moskwa. Di sana, dia mendapat tugas dari Komintern atau Komunis Internasional untuk menulis buku tentang Indonesia. Perjalanan Tan Malaka ini mengingatkan kita pada kisah-kisah pahlawan dalam cerita petualangan. Dia berkelana dari satu negara ke negara lain, membawa misi untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Tapi berbeda dengan cerita fiksi, perjuangan Tan Malaka penuh dengan risiko nyata dan konsekuensi yang berat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, mengenai pemikiran Tan Malaka. Kalau kita ibaratkan, pemikiran Tan Malaka itu seperti menu fusion di restoran kekinian. Dia mengambil bahan-bahan dari berbagai sumber, lalu mencampurnya menjadi sesuatu yang unik dan khas. Salah satu karya penting Tan Malaka adalah buku berjudul Narte Republik Indonesia, atau Menuju Republik Indonesia, yang dia tulis pada tahun 1925. Bayangin aja deh, saat kebanyakan orang Indonesia masih berjuang melawan penjajahan Belanda, Tan Malaka sudah memikirkan bentuk negara yang ideal untuk Indonesia merdeka. Dalam bukunya ini, Tan Malaka mengajak para cendekiawan Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Dia juga menyajikan pemikirannya tentang program politik, ekonomi, sosial, dan kemiliteran yang diperlukan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Buku ini nantinya menjadi bahan diskusi para founding father seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi, pemikiran Tan Malaka tidak selalu sejalan dengan arus utama. Pada tahun 1926, dia menerbitkan buku Masa Akti yang berisi kritik terhadap keputusan rapat PKI di Prambanan tahun 1925. Akibatnya, dia dipecat sebagai Ketua Komintern Asia dan keluar dari PKI.
Salah satu karya penting lainnya adalah buku Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, yang dia tulis antara tahun 1942 hingga 1943. Dalam buku ini, Tan Malaka menyajikan cara berpikir baru untuk melawan cara berpikir lama yang dipengaruhi tahayul atau mistik. Dia ingin rakyat Indonesia berpikir lebih kritis dan rasional. Yang menarik, pemikiran Tan Malaka tidak terbatas pada satu ideologi. Meskipun dia sering dikaitkan dengan komunisme, sebenarnya Tan Malaka menggunakan berbagai metode berpikir untuk menganalisis realitas dan merancang strategi perjuangan. Dia bahkan pernah mengkritik Komintern yang bersikap antagonis terhadap pan-Islamisme. Bagi Tan Malaka, Islam bisa menjadi kekuatan yang mengembalikan hak-hak rakyat miskin yang terampas oleh kapitalisme kolonial. Jadi, kalau ada yang bilang Tan Malaka itu komunis tulen, itu nggak sepenuhnya benar. Pemikirannya jauh lebih kompleks dan beragam dari itu. Sekarang, mari kita bicara tentang perjuangan Tan Malaka yang penuh lika-liku itu. Bayangkan, kalian main game RPG di mana karakternya harus berpindah-pindah tempat, menyamar, dan menghadapi berbagai rintangan. Nah, begitulah kehidupan nyata Tan Malaka. Selama lebih dari separuh hidupnya, Tan Malaka hidup sebagai buronan. Dia memiliki 23 nama samaran dan total perjalanannya mencapai 89.000 km. Itu setara dengan 2 kali keliling bumi. Hidupnya penuh dengan petualangan dan bahaya. Dia harus terus berpindah tempat dan menggunakan identitas palsu untuk menghindari penangkapan. Tapi, kenapa Tan Malaka dianggap begitu berbahaya? Jawabannya sederhana. Dia punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Tan Malaka punya bakat alami sebagai orator dan penulis. Dia bisa dengan mudah meyakinkan orang dan menggalang massa. Tulisan-tulisannya begitu berpengaruh sampai Soekarno yang nantinya menjadi presiden pertama Indonesia dijatuhi hukuman lebih berat hanya karena ketahuan menyimpan buku karya Tan Malaka. Meskipun begitu, perjuangan Tan Malaka tidak selalu mulus. Dia sering berselisih paham dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Misalnya, dia mengkritik Soekarno yang dianggapnya terlalu sibuk memikat rakyat dengan pidato-pidato bombastis, tapi kurang dalam hal pengorganisasian dan pendisiplinan massa. Kontroversi besar muncul ketika Tan Malaka kembali ke Indonesia pada tahun-tahun terakhir perjuangan kemerdekaan. Pada Maret 1946, dia ditangkap dengan tuduhan hendak mengacaukan keadaan. Meskipun pengadilan akhirnya membebaskannya karena tidak terbukti bersalah, insiden ini menunjukkan bagaimana Tan Malaka dianggap sebagai ancaman oleh sebagian elit politik saat itu. Puncak dari kontroversi ini terjadi pada tahun 1948, ketika Tan Malaka dieksekusi di Kediri, Jawa Timur. Sampai sekarang, masih ada berbagai teori tentang siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Meskipun kontroversial, tak bisa dipungkiri bahwa perjuangan Tan Malaka memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh yang memikirkan konsep negara Indonesia merdeka jauh sebelum kemerdekaan itu terwujud. Sekarang, mari kita bicara tentang warisan Tan Malaka. Meskipun semasa hidupnya sering dianggap sebagai ancaman, setelah kematiannya banyak orang mulai menyadari pentingnya pemikiran Tan Malaka. Salah satu pewarisan terbesar Tan Malaka adalah pemikiran tentang kemerdekaan Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh pertama yang mencetuskan ide tentang Republik Indonesia jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Bukunya yang berjudul Narda Republik Indonesia menjadi semacam blueprint untuk Indonesia merdeka. Pengaruh Tan Malaka juga terlihat bagaimana dia menginspirasi banyak tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Soekarno, meskipun sering berseberangan pendapat dengan Tan Malaka, mengakui pengaruh pemikiran Tan Malaka terhadapnya. Tokoh-tokoh lain seperti W.R. Supratman, yaitu pencipta lagu Indonesia Raya, Muhammad Yamin, dan Adam Malik juga terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Tan Malaka. Yang menarik, warisan Tan Malaka tidak hanya dalam bentuk pemikiran politik, metode berpikirnya yang kritis dan rasional seperti yang dia tuangkan dalam buku Madilognya juga menjadi warisan penting. Dia mengajarkan pentingnya berpikir logis dan sistematis dalam menghadapi berbagai persoalan. Tapi sayangnya, warisan Tan Malaka ini seringkali terlupakan atau bahkan sengaja dilupakan. Selama era Orde Baru, nama Tan Malaka nyaris tak pernah disebut dalam buku-buku secara resmi. Baru pada tahun 2000-an, setelah reformasi, studi-studi tentang Tan Malaka mulai bermunculan. Peneliti Belanda, Harry Pozo, bahkan mendedikasikan hidupnya untuk meneliti Tan Malaka. Salah satu warisan Tan Malaka yang paling kontroversial adalah gelar pahlawan nasional yang diberikan kepadanya pada tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Pemberian gelar ini menuai kontroversi karena dilakukan tanpa prosedur atau diskusi dengan komisi yang telah dibentuk. Beberapa sejarawan menganggap ini sebagai langkah politik Soekarno untuk mendapatkan dukungan dari Partai Murubah, partai yang didirikan oleh pengikut Tan Malaka. Tapi terlepas dari kontroversi ini, tak bisa dipungkiri bahwa pemikiran Tan Malaka masih relevan hingga saat ini. Idenya tentang kemerdekaan 100% tanpa kompromi, kritiknya terhadap imperialisme dan kapitalisme, serta pemikirannya tentang pentingnya pendidikan dan pemberdayaan rakyat masih bergema dalam diskursus politik Indonesia kontemporer. Warisan Tan Malaka juga terlihat dalam semangat kritisme yang dia tanamkan. Dia mengajarkan kita untuk tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh penguasa, tapi untuk selalu mempertanyakan dan menganalisis secara kritis.
Ini seperti kalian yang tidak langsung percaya pada berita yang kalian baca di media sosial, tapi selalu mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Yang menarik, meskipun Tan Malaka sering dikaitkan dengan komunisme, sebenarnya pemikirannya jauh lebih luas dari itu. Dia menggunakan berbagai metode analisis, termasuk materialisme dialektis, tapi tidak terpaku pada satu ideologi. Ini mengajarkan kita untuk berpikir terbuka dan tidak terjebak dalam kotak-kotak ideologi yang kaku. Warisan terbesar Tan Malaka mungkin adalah contoh hidupnya sebagai seorang intelektual yang konsisten dengan prinsipnya. Meskipun harus hidup dalam pelarian dan menghadapi berbagai kesulitan, dia tetap teguh pada keyakinannya. Ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan dan kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan personal yang lebih besar. Nah, kita sudah menjelajahi kehidupan, pemikiran, dan warisan Tan Malaka. Dari seorang anak desa Sumatera Barat, dia berkembang menjadi tokoh revolusioner yang pemikirannya mempengaruhi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kisahnya penuh dengan petualangan, perjuangan, dan kontroversi. Tan Malaka mengajarkan kita banyak hal. Dia menunjukkan pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah dengan keadaan yang ada. Dia mengajarkan kita untuk berani bermimpi besar, bahkan ketika kemerdekaan masih jauh. Dia sudah memikirkan bentuk negara Indonesia merdeka. Dia juga mencontohkan konsistensi dalam memegang prinsip meski harus membayarnya dalam hidup dalam pelarian dan pengasingan. Tapi, kisah Tan Malaka juga mengingatkan kita bahwa sejarah itu kompleks. Tidak ada tokoh sejarah yang sempurna atau sepenuhnya jahat. Setiap orang adalah produk dari zamannya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mempelajari tokoh seperti Tan Malaka mengajak kita untuk melihat sejarah Indonesia dari berbagai sudut pandang. Kita diingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia mendapatkan banyak tokoh dengan pemikiran dan metode perjuangan yang beragam. Meskipun kadang berseberangan, pada akhirnya mereka berkontribusi pada terwujudnya Indonesia merdeka. Refleksi dari kisah Tan Malaka juga relevan untuk kita hari ini. Di tengah maraknya hoax dan polarisasi politik, kita diingatkan untuk selalu berpikir kritis dan tidak mudah terjebak pada satu narasi tunggal. Kita diajak untuk berani mempertanyakan dan menganalisis, tapi juga tetap menghargai perbedaan pendapat. Pada akhirnya, memahami tokoh seperti Tan Malaka bukan hanya tentang menghafal fakta sejarah. Ini adalah tentang belajar dari pengalaman masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Seperti kata Tan Malaka sendiri, terbentur, 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 terbentuk. Mungkin itulah esensi dari perjuangan dan pembelajaran dalam hidup. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kisah Tan Malaka ini? Apakah ada pelajaran yang bisa kamu petik? Yuk share pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe Now Media agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media.